Punya skill leadership memang dibutuhkan untuk memimpin tim atau organisasi dimanapun, termasuk di tempat kerja. Nggak hanya untuk pengembangan diri, tapi juga bermanfaat untuk karir kamu. Kalau Sobat UI mau punya skill ini, nonton 6 tips berikut ya. Ketika memimpin sebuah tim, ada 2 jenis kegiatan yang perlu kamu pelajari. Kegiatan pertama adalah task activities yang berfokus untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya merancang proyek atau menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Kegiatan kedua adalah proses activities yang berkaitan dengan cara kerjasama di dalam tim. Misalnya, kamu sebagai leader berupaya untuk mengatasi konflik dalam tim atau mendorong anggota tim untuk menyampaikan pendapatnya. Seorang leader diharapkan memiliki cultural intelligence atau kemampuan untuk beradaptasi dengan beragam budaya yang ada. Ketika bekerja dalam suatu tim, tiap anggota pasti punya latar belakang budaya tertentu. Karena perbedaan budaya ini, kemungkinan adanya masalah dalam proses kerja tidak dapat dihindari. Sebaiknya, leader menyiapkan sarana untuk menangani masalah ini, misalnya memperkaya diri dengan pengetahuan dari beragam budaya atau merencanakan interaksi lintas budaya. Dan tentunya semua ini dilakukan agar tim dapat bekerja sama dengan baik. Selain 2 poin tadi, Sobat UI juga perlu mengembangkan 3 karakter diri yang akan berguna saat kamu memimpin sebuah tim, yaitu rendah hati, fleksibel, dan kooperatif. Memiliki sifat rendah hati, misalnya dengan mengakui kesalahan, memberikan ruang kontribusi untuk anggota lain, maupun memiliki rasa rendah hati dalam hal kemampuan. Selain itu, dengan mempunyai karakter yang fleksibel dan kooperatif, komunikasi akan berjalan lancar, sehingga bisa meningkatkan pemahaman bersama. Dan tentunya supaya ini berhasil, dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Tip yang nggak kalah penting adalah melihat dan memahami sejauh mana anggota tim yang kamu pimpin siap untuk mengerjakan tugas. Karena tiap individu punya tingkat motivasi dan kemampuan yang berbeda, kamu bisa menentukan gaya leadership yang sesuai. Misalnya, jika ada anggota baru yang belum berpengalaman, kamu bisa aktif memberikan arahan dan dukungan emosional. Namun, saat berhadapan dengan anggota yang sudah sangat berpengalaman, sebagai leader, kamu bisa memberikan kebebasan dan kepercayaan yang lebih. Menjadi seorang leader juga perlu menaruh respect atau rasa hormat kepada anggota tim. Dengan begitu, anggota tim akan merasa diperlakukan secara hormat dan adil serta merasa diterima dan dihargai, yang pada akhirnya bisa membantu untuk mencapai tujuan organisasi bersama-sama. Saat menjadi leader, Sobat UI perlu menunjukkan komitmen tidak hanya dari kata-kata, tapi juga lewat tindakan yang kamu lakukan. Untuk menciptakan lingkungan tim yang baik dan terus berkembang, seorang leader juga perlu menantang status quo, yang artinya terbuka terhadap beragam inovasi dan perubahan. Tidak hanya itu, sebaiknya Sobat UI juga belajar menerima dan menciptakan lingkungan yang aman untuk keberagaman serta menjaga akuntabilitas anggota tim. Gimana Sobat UI? Kamu udah siap ngembangin skill leadership ini? Semoga berhasil dan bermanfaat untuk kamu. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di tip-tip lainnya.